Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ivana Jeremy Stompul dengan NPM 2115051045. Ahmad Taufik dengan NPM 2115051049. Rizky Sianturi dengan NPM 2115051025. Ranahayu Sekarunahyu dengan NPM 2115051005 dan Tiara Andika Fadila dengan NPM 2115051017. Judul dari karya tulis ilmiah kami adalah tsunami dan mitigasinya. Berikut materi kami. Tsunami berasal dari kata su dan nami. Keduanya berasal dari bahasa Jepang. Su itu sendiri berarti pelabuhan dan nami itu artinya gelombang. Jadi saat itu tsunami berarti perpindahan badan air yang tiba-tiba karena perubahan permukaan laut secara vertikal. Nah, tsunami itu sendiri atau perubahan permukaan laut itu sendiri terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang ada di bawah laut, longsor, atau hantaman meteor laut. Tapi dari semua kejadian tsunami atau sekitar 90%-nya itu terjadi karena gempa bumi. Jenis tsunami itu sendiri menurut energi dan jaraknya ada tsunami lokal dan tsunami jauh. Tsunami lokal itu terjadi karena gempa lokal. Gempa lokal itu yang kekuatannya itu cukup kecil dibandingkan dengan gempa besar, terjadinya itu jauh dari permukaan. Atau bisa juga karena longsor bawah laut, kerusakan dari tsunami lokal ini hingga ke pantai yang lokasinya dekat dengan pusat gempa itu sendiri. Waktu tempuhnya sekitar hitungan menit, beberapa menit, sementara tsunami jauh itu terjadi karena gempa besar, misalnya karena erupsi Gunung Krakatau, dampaknya itu bisa sampai lintas samudra atau bahkan seluruh dunia. Selanjutnya ada perbedaan tsunami dan gelombang besar. Jadi perbedaan dasar antara tsunami dan gelombang besar itu sendiri adalah ketinggian gelombangnya dan jarak antara puncak-puncak gelombangnya. Jadi kalau tsunami itu puncak gelombangnya itu bisa sampai 100 km, jarak antar panjang gelombang antar puncaknya lebih dari 100 km. Berkisar antara 10 hingga 1 jam, 10 menit hingga 1 jam saat mencapai pantai yang dangkal, teluk atau muara sungai, gelombang ini kecepatannya cenderung menurun, namun tinggi gelombangnya meningkat puluhan meter dan bersifat merusak. Jadi saat gelombang tsunami-nya ini sampai ke pantai, kecepatannya akan berkurang, tapi tinggi puncaknya ini akan semakin besar dan kerusakannya pasti akan semakin besar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizky. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya tsunami. Tsunami biasanya terjadi karena gempa bumi, terlebih untuk gempa tektonik. Yang pertama itu titik gempa pada bagian lempeng bumi nantinya. Dalam titik itu nanti akan terjadi patahan yang menyebabkan dasar laut naik dan mendorong volume air ke atas. Nah, dilanjutkan dengan gelombang dari bawah laut itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan dilanjutkan dengan air laut yang terhisap dari bibir pantai. Seperti yang pernah terjadi di waktu tsunami Aceh tahun 2004, di mana katanya waktu itu laut hampir pernah surut dan tiba-tiba naik, sehingga terjadi tsunami. Dan yang selanjutnya setelah itu akan terjadi gulungan gelombang yang bergerak menuju pantai, sehingga terjadinya tsunami. Tsunami akibat gempa tektonik, tinggi gelombang bisa mencapai lebih dari 30 meter. Tsunami dapat bergerak 800 km per jam pada laut yang dalam. Dengan kecepatan yang secepat ini mungkin tidak memungkinkan untuk lari secara tiba-tiba. Gelombang terjadi akibat dari perpindahan air. Dasar gelombang bergerak lambat, tapi puncak gelombang tetap dengan kecepatan yang tinggi. Gempa menyebabkan dasar laut terangkat atau jatuh. Yang selanjutnya yaitu dampak bencana tsunami.
Dampak bencana tsunami, korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dampak tsunami, dampak positif dari bencana tsunami ada, yaitu diantaranya kegunaan secara psikologis, menjalin kerjasama dan bahu-membahu untuk menolong korban bencana, menimbulkan efek kesadaran bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Yang selanjutnya kita bisa mengetahui sampai di manakah konstruksi bangunan kita serta kelemahannya. Dan kita dapat melakukan inovasi baru untuk penangkalan apabila bencana tersebut datang kembali tetapi dengan konstruksi yang lebih baik. Dampak negatif dari bencana tsunami diantaranya yang pertama merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia, serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Yang selanjutnya banyak tenaga kerja ahli yang menjadi korban, sehingga sulit mencari lagi tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang selanjutnya pemerintah akan kewalahan dan pelaksanaan pembangunan pasca bencana karena faktor dana yang besar. Yang selanjutnya menambah tingkat kemiskinan apabila ada masyarakat korban bencana yang kehilangan harta bendanya. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pranahayu. Butuh satu tindakan untuk mengurangi dampak dari tsunami, yaitu mitigasi. Apa sih mitigasi itu? Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyanderaan, serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Menurut KBBI tahun 2016, mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi dampak dari bencana. Tahap-tahap pada mitigasi. Yang pertama ada kesiapsiagaan, yang terdiri dari perencanaan siaga dan peringatan dini. Yang kedua ada tanggap darurat, yang terdiri dari kajian darurat, rencana operasional, dan bantuan darurat. Yang ketiga ada pasca darurat, yang terdiri dari pemulihan, rehabilitasi, penuntasan, dan pembangunan kembali. Dan yang terakhir ada pencegahan dan mitigasi atau penjinakan dapat secara simultan dan dilaksanakan dengan peran aktif masyarakat. Selanjutnya, upaya mitigasi bencana tsunami. Di sini ada beberapa upaya dalam mitigasi bencana tsunami. Upaya pertama yaitu menetapkan pendekatan dan kebijakan mitigasi bencana. Kedua, membangun tsunami early warning system. Ketiga, membangun tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisi. Kemudian yang terakhir ada menanam pohon bakau di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Kemudian upaya mitigasi pada anak usia dini. Upayanya yaitu melalui pembelajaran tentang mitigasi bencana, misalnya gempa bumi, menggunakan model Purina atau pendidikan pengurangan risiko bencana pada anak usia dini, yaitu menggunakan puzzle dan poster bergambar. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Tiara. Padanya dipersilakan. Selanjutnya ada upaya penyelamatan dan penanggulangan tsunami. Yang tsunami. Yang pertama, sebesar apapun bahaya tsunami, gelombang tsunami itu nggak datang setiap saat. Jadi janganlah ancaman bencana alam ini mengurangi kenyamanan menikmati pantai dan lautan. Selanjutnya, jika berada di sekitar pantai dan tiba-tiba terasa ada guncangan gempa bumi, lalu air laut dekat pantai itu surut secara tiba-tiba sehingga dasar lautnya itu terlihat. Segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi seperti perbukitan atau bangunan tinggi sambil memberitahukan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Yang selanjutnya, jika gelombang pertama telah datang dan surut, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya itu akan kembali menerjang.
Yang selanjutnya, penanggulangan bencana tsunami. Adapun cara yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tsunami itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan evakuasi secara intensif. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan pengungsi. Yang ketiga, melakukan terus pencarian orang hilang dan pengumpulan jenazah. Yang keempat, membuka dan menghidupkan jalur logistik dan lakukan resupply serta pendistribusian logistik yang diperlukan. Yang terakhir, membuka dan memulihkan jaringan komunikasi antar daerah atau kota. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.